Apa jadinya jika orang yang dianggap paling bodoh justru dialah yang mengubah dunia? Pernahkah kalian merasa diremehkan oleh orang lain karena dianggap tidak cukup pintar? Mungkin kalian pernah mengalami kegagalan atau kesulitan yang membuat orang di sekitar kalian meragukan kemampuan kalian. Dunia hanya melihat kalian sebagai orang biasa yang tidak akan pernah mencapai sesuatu yang luar biasa. Tetapi, apakah kalian tahu bahwa banyak orang sukses di dunia ini yang awalnya dianggap bodoh ataupun tidak pintar dalam berbagai hal? Mereka mungkin tidak memenuhi standar tradisional untuk dikatakan cerdas, tetapi mereka telah membuktikan bahwa keberhasilan bukan hanya tentang nilai akademis ataupun bakat alami. Inilah kisah-kisah orang yang akan memberikan kita pelajaran penting bahwa perjalanan menuju sukses itu tidaklah selalu mulus, dan kecerdasan bukan satu-satunya jalan untuk mencapainya. Keberhasilan mereka datang dari ketekunan, kreativitas, kegigihan, dan kemampuan untuk belajar dari kegagalan. Mari kita telusuri bersama kisah 5 orang sukses yang pernah dianggap bodoh oleh orang lain, tetapi akhirnya dialah yang mengubah dunia dengan prestasi mereka. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thomas Edison. Thomas Edison adalah salah satu penemu terbesar dalam sejarah manusia. Dia adalah orang yang sering dianggap bodoh di masa mudanya. Dia lahir di Milan, Ohio pada tahun 1847. Edison memiliki kecerdasan yang berbeda dari anak-anak lain di sekolahnya. Ketika ia mulai bersekolah, gurunya menganggapnya sebagai anak yang lambat belajar dan tidak memiliki kemampuan intelektual yang baik. Bahkan, gurunya pun menyarankan agar ia diambil dari sekolah karena dianggap tidak cocok dengan sistem pendidikan pada saat itu. Selain itu, Edison menderita gangguan pendengaran sejak kecil. Kondisi ini membuatnya lebih terisolasi dan sulit berkomunikasi dengan teman-temannya. Namun, ia memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, yang mendorongnya untuk mengeksplorasi berbagai hal yang tidak dipelajari di sekolah. Alih-alih menghabiskan waktu di kelas, Edison lebih sering menghabiskan waktu di laboratoriumnya, mencoba berbagai eksperimen dan penemuannya. Pada usia 22 tahun, Edison mulai bekerja sebagai penemu profesional. Namun, perjalanan Edison menuju kesuksesan penuh dengan kegagalan. Salah satu penemuan paling terkenal yang dihasilkan oleh Edison adalah lampu pijar listrik. Saat ia pertama kali mengembangkan ide tersebut, banyak orang meragukannya dan bahkan mengejeknya. Edison berulang kali gagal dalam eksperimen untuk menciptakan sumber cahaya yang dapat digunakan oleh masyarakat luas. Dalam upayanya untuk menemukan filamen yang tepat, Edison melakukan lebih dari 1000 eksperimen yang gagal. Namun, ia tidak pernah menyerah. Sebaliknya, ia memandang kegagalan sebagai proses belajar yang tak ternilai. Dia pun berkata, "Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil." Itu menunjukkan sikap positif terhadap kegagalan. Pada akhirnya, ia berhasil menciptakan lampu pijar yang praktis dan dapat digunakan oleh masyarakat, serta mengembangkan sistem distribusi listrik yang menjadi landasan bagi penggunaan listrik secara luas. Edison mendirikan General Electric yang menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Thomas Edison adalah mengajarkan kita bahwa kegigihan itu lebih penting daripada kecerdasan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya,
melainkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Tidak ada yang bisa menghentikan seseorang yang tidak takut gagal dan terus berusaha. Albert Einstein, jenius yang dianggap lambat pada masa kecilnya. Albert Einstein yang kini dikenang sebagai salah satu ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah, tidak selalu tampil sebagai anak yang jenius. Ketika kecil, Einstein bahkan dianggap lambat dalam berbicara dan tidak menunjukkan kecemerlangan akademis. Dalam autobiografinya, ia menceritakan bagaimana saat berusia 9 tahun, ia dianggap terlambat oleh orang-orang di sekitarnya karena lebih lambat berbicara dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Bahkan, ketika ia bersekolah di Jerman, banyak yang menganggapnya sebagai anak yang tidak pandai dalam pelajaran. Nilai-nilai akademiknya biasa saja, bahkan buruk dalam beberapa mata pelajaran. Guru-gurunya pun seringkali meragukan kemampuan Einstein, terutama dalam bidang matematika dan bahasa. Salah satu profesor di universitas pun sempat meragukannya, berpikir bahwa Einstein tidak akan mencapai banyak hal. Namun, meskipun banyak yang meragukan kemampuannya, Einstein memiliki pemikiran yang berbeda dari orang lain. Ia sangat tertarik dengan konsep-konsep filosofis dan teoritis, dan sangat bersemangat untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar tentang alam semesta. Keberhasilan besar dalam penemuan relativitas. Saat ia bekerja di kantor paten Swiss, Einstein mulai mengembangkan ide-ide revolusioner tentang fisika. Pada tahun 1905, ia menerbitkan 4 makalah ilmiah yang mengubah arah perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk teori relativitas khusus. Teori ini yang memperkenalkan konsep bahwa waktu dan ruang bersifat relatif dan tidak tetap, membuka jalan bagi perkembangan teori relativitas umum dan banyak penemuan besar lainnya. Einstein tidak hanya berbicara tentang teori, tetapi juga menguji ide-idenya dengan eksperimen dan bukti ilmiah yang kuat. Dia membuktikan bahwa bahkan di bidang yang dianggap sangat teknis seperti fisika, kreativitas dan kemampuan untuk berpikir di luar kebiasaan jauh lebih penting daripada sekedar mengikuti rumus yang sudah ada. Pelajaran yang bisa diambil dari Einstein mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam standar pendidikan yang kaku. Terkadang, cara terbaik untuk belajar adalah dengan berpikir secara mandiri dan bertanya tentang apa yang dianggap sudah pasti. Kreativitas dan imajinasi dapat membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam. Steve Jobs, pendidikan formal bukanlah segalanya. Co-founder Apple adalah contoh nyata bahwa pendidikan formal bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Setelah lulus dari sekolah menengah, Jobs melanjutkan kuliah di Reed College di Oregon. Namun, ia hanya bertahan di sana selama 6 bulan sebelum akhirnya memutuskan untuk drop out. Jobs merasa bahwa pendidikan formal tidak memberikan apa yang ia butuhkan untuk mengejar impian dan visinya. Meskipun banyak orang menganggap keputusan untuk berhenti kuliah adalah hal yang bodoh, Jobs justru merasa bebas untuk mengeksplorasi dunia dan belajar hal-hal yang lebih berhubungan langsung dengan passionnya. Salah satunya adalah seni desain dan kaligrafi. Meskipun ini terlihat seperti hal yang tidak berguna pada saat itu, pengetahuan Jobs tentang kaligrafi menjadi salah satu faktor penting dalam desain ikon komputer Mac yang terkenal karena estetika dan antarmuka penggunanya. Membangun Apple dan menjadi visioner teknologi. Setelah keluar dari kuliah, Jobs bersama Steve Wozniak mendirikan App di garasi rumahnya. Meskipun mereka menghadapi banyak tantangan dan keraguan dari dunia luar, Apple berkembang pesat dan memperkenalkan produk revolusioner seperti Macintosh
iPod, iPhone, dan iPad. Jobs dikenal sebagai seorang visioner yang mampu melihat jauh ke depan dan memperkenalkan teknologi yang akan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Meskipun tidak memiliki gelar sarjana, Jobs mampu menciptakan salah satu perusahaan yang paling berpengaruh dalam sejarah teknologi. Jobs mengajarkan kita bahwa pendidikan formal bukanlah satu-satunya cara untuk meraih kesuksesan. Berani mengikuti intuisi, mengejar passion, dan berinovasi tanpa takut gagal dapat mengarah pada pencapaian yang luar biasa. Kesuksesan datang dari kemampuan untuk melihat peluang yang orang lain lewatkan. Richard Branson. Kegagalan sekolah yang mendorong keberaniannya untuk berwirausaha. Richard Branson, pendiri Virgin Group, adalah contoh nyata bahwa kekuatan sejati tidaklah selalu berasal dari kecerdasan akademis. Branson menderita disleksia yang membuatnya kesulitan untuk belajar di sekolah. Ia bahkan hampir gagal dalam ujian yang sering kali dianggap tidak akan pernah berhasil. Namun, Branson tidak membiarkan tantangan ini menghentikan langkahnya. Dia menyadari bahwa kekuatannya terletak pada kemampuannya untuk melihat peluang bisnis yang orang lain tidak lihat. Sebagai remaja, Branson sudah memulai bisnis kecil-kecilan dengan menjual rekaman musik. Bisnis pertama yang sukses adalah Virgin Records, yang pada awalnya adalah usaha untuk menghubungkan artis-artis muda dengan dunia rekaman. Pada tahun 1970-an, Branson mendirikan Virgin Records yang kemudian berkembang menjadi Virgin Group yang mencakup berbagai industri dari penerbangan hingga pariwisata. Meskipun ia sering dianggap kurang terpelajar dan kurang berpendidikan, Branson menunjukkan bahwa kecerdasan emosional, kreativitas, dan keberanian berinovasi jauh lebih penting daripada hanya sekedar mengikuti kurikulum sekolah. Pelajaran yang bisa dia ambil dari Richard Branson ialah mengajarkan kita bahwa kemampuan untuk melihat peluang dan mengambil resiko adalah hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Jangan biarkan kekurangan di bidang akademik membatasi kemampuan kita untuk sukses di dunia nyata. Walt Disney, dari ditertawakan hingga menjadi ikon dunia, Walt Disney mungkin adalah contoh yang paling inspiratif dalam hal kesuksesan yang datang dari kegagalan. Ketika masih muda, Disney bekerja sebagai kartunis di sebuah koran. Tetapi, ia dipecat karena dianggap tidak cukup kreatif. Selain itu, ia sering kali ditertawakan karena banyak dari idenya dianggap tidak realistis. Namun, ia tetap gigih dan tidak pernah menyerah. Pada awalnya, Disney mencoba untuk mendirikan beberapa perusahaan hiburan, tetapi semua usahanya pun gagal. Namun, dia tidak membiarkan kegagalan menghentikannya. Dia terus berusaha dan akhirnya menciptakan karakter ikonik seperti Mickey Mouse yang membawa kesuksesan besar. Disney menciptakan Disney Studios yang kemudian berkembang menjadi Disney Corporation Imperium, hiburan yang mencakup film, taman hiburan, dan banyak lagi. Meskipun banyak orang yang meragukan kemampuannya, Disney membuktikan bahwa kreativitas dan ketekunan bisa mengubah dunia. Walt Disney mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Ketekunan, kreativitas, dan visi yang kuat dapat membawa seseorang untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa, bahkan jika dunia meragukannya. Kisah-kisah dari Thomas Edison, Albert Einstein, Steve Jobs, Richard Branson, dan Walt Disney mengajarkan kita bahwa keberhasilan tidaklah selalu datang dari kecerdasan ataupun bakat alam. Mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka tidak pernah menyerah, meski banyak orang yang meragukan kemampuan mereka. Keberhasilan
datang dari keberanian untuk berinovasi, berpikir out of the box, dan terus berusaha meskipun menghadapi kegagalan. Jadi, jika Anda merasa dianggap bodoh ataupun tidak mampu, ingatlah bahwa banyak orang besar di dunia ini yang pernah berada di posisi yang sama. Dengan kegigihan dan semangatnya untuk belajar, Anda pun bisa mencapai puncak kesuksesan yang luar biasa. Jadi, jangan biarkan pendapat orang lain mendefinisikan Anda. Anda memiliki potensi untuk mengubah dunia dengan cara Anda sendiri. Bahkan jika dunia menganggap Anda tidak cukup pintar. Sampai jumpa di video berikutnya.